Sudah direkam? Sambung. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancarai tentang pendidikan Islam dalam aplikasi pendidik, sebagaimana pendidik dalam mendidik kedisiplinan siswa dalam kutip ajaran Islam. Ya. Bagaimana sih cara mengaplikasikan pendidikan atas kedisiplinan siswa atau murid atau santri pada aplikasi pendidikan Islam atau ajaran agama Islam? Ya, terima kasih sudah datang di Al-Mu'anawiyah, ya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Jika kita mengaplikasikan sebenarnya secara tidak langsung, sholat 5 waktu itu sudah mengaplikasikan kedisiplinan bagi santri. Misal jam 12 jamaah, jam 3 jamaah asar, jam 6 jamaah maghrib, jam 7 jamaah, jam 3 bangun untuk tahajud. Itu sebenarnya sudah aplikasi kedisiplinan dalam berpendidikan dan beragama Islam. Secara tidak langsung di pesantren itu sudah kita kesehariannya kita aplikasikan. Itu sebenarnya tentang kedisiplinan dan aplikasi kedisiplinan di dalam agama Islam dan beragama Islam. Apakah hanya sholat atau mengajar dan sebagainya, atau ada acara lain atau kegiatan lain dalam pendidikan tersebut? Misalnya contoh kayak ekstrakurikuler atau apa gitu. Ya, kalau kita bicara pendidikan ya tentunya karena ini bercerita tentang pendidikan di pesantren, khususnya di Al-Mu'anawiyah. Di Al-Mu'anawiyah sendiri itu sudah terdaftar kegiatan dari bangun sampai tidur. Dari bangun sampai tidur itu sudah terdaftar, sudah ada petugasnya masing-masing untuk kedisiplinan. Misalnya ketika setoran, itu sudah ada seksi ubudiyah untuk mendisiplinkan jam 8 harus di aula. Itu sudah ada seksi ubudiyahnya masing-masing. Ada seksinya masing-masing. Misal tentang cucian. Cucian itu batasnya berapa hari, kemudian di keranjang itu maksimal berapa tumpukan, itu kita atur di sini. Sebenarnya itu sudah terjadi kedisiplinan dalam hidup pula di pesantren. Terus sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mengatasi siswa atau santri yang kurang menaati pendidikan tersebut atau kedisiplinan tersebut, sehingga istilah kata tuh kayak muridnya atau santrinya tuh belok atau nyeleweng lah dari mokong maksudnya. Apa sih yang dilakukan seorang pendidik terhadap siswa yang seperti itu? Iya, kalau di sini itu yang pertama ada seksi bagian pentakzir. Jadi kalau memang kedisiplinan ya antara keamanan, ubudiyah, kebersihan itu adalah yang mentakzir. Semua pelanggaran di Al-Mu'anawiyah di sini itu terrekod, tergambar atau terekam, ya. Jadi misal tidak jamaah ada catatannya, misal tidak disiplin ada catatannya. 2 minggu sekali kita ada takziran. Nah, di situ adalah evaluasi bagaimana kedisiplinan anak tersebut. Jika kedisiplinannya tinggi, maksudnya jika pelanggarannya tinggi, otomatis yang pertama peringatan pertama kita diskusi dengan anak tersebut. Kalau anaknya minggu depannya bisa lebih baik lagi, kita tidak ke orang tua. Tapi tahapan-tahapan ternyata tidak bisa mengurangi, tidak bisa memperbaiki anak-anak tersebut, maka kita panggil orang tua. Kita telepon orang tua, kita diskusikan, putra putri jenengan begini, pelanggarannya ini. Kalau memang tidak bisa kita kendalikan di sini, silahkan cari pesantren yang lain. Ya, ya sama dulu ketika Mas Rafli di pondok. Iya. Yang pertanyaan selanjutnya, kan seorang pendidikan, saya baca waktu itu baca buku metodologi Islam,
itu wajib bagi seorang pendidik mengetahui karakter-karakter siswa atau murid yang diajar. Ya, benar. Bagaimana kalau kita sebagai pendidik atau pengajar tidak mengetahui karakter siswa tersebut, atau apakah kita dibilang gagal sebagai seorang pendidik? Ya, kalau dibilang profesionalisme pendidik itu memang harus tahu, karena anak itu nanti Mas Raffi ketika menjadi guru saya yakin akan tahu, oh A B C D ini, A ini anaknya seperti ini, B ini seperti ini. Automatically, jadi secara otomatis pendidik itu akan tahu karakternya anaknya. Orang tua pun itu tahu karakter anaknya. Nanti ketika jadi pendidik saya yakin dengan berjalannya waktu akan tahu karakter pendidik. Dengan perjalanan saya mengajar kurang lebih sejak tahun 2007 hingga 2002 itu ya ketika melihat anak, oh anak ini seperti ini, oh anak ini seperti ini, penanganannya seperti ini. Setiap anak itu berbeda karakter. Ya misal saudara nih Samian sendiri kan berbeda karakter. Ada yang suka tulin, ada yang suka di rumah main game. Ya itu orang tua itu pasti tahu. Sebagai orang tua pasti tahu. Dan sebagai pendidik lebih pasti tahu. Nah, ngomong-ngomong soal karakter anak atau siswa, kadang-kadang tuh kita di pondok sama di rumah itu pasti beda karakternya. Kalau di pondok kayak gini, di rumah pasti kayak gini. Ya saya sudah kayak ngerasain, oh beda ternyata. Kadang-kadang di pondok itu kayak baik, alim. Kalau di rumah balik lagi ke asalnya. Nah itu kenapa? Cara mengatasi orang-orang seperti itu biar membawa bi'ah dari pondok yang semulanya baik di pondok agar bisa ke bawah sampai rumah dan mengaplikasikan kedisiplinannya di rumah itu, apakah ada cara yang lebih, ya cara jenengan lah gimana caranya? Sebenarnya pendidikan itu adalah konstruksinya banyak sekali, tidak hanya seorang guru. Pendidikan itu tidak dari seorang guru saja, orang tua pun juga berpengaruh. Kadang memang di pondok pesantren itu disiplin, di rumah itu los. Ya, itu akhirnya akan tidak match. Pendidikan di pondok dan di rumah itu tidak sinkron. Nah dari situ kalau misalnya pesantren bisa kerjasama dengan orang tua, pendidikan itu akan match. Ya mungkin cara dengan itu orang tua diajak mendidik. Pada dasarnya pendidikan itu kan bukan untuk sebagai guru berhasil atau tidak, bukan hanya faktor guru saja. Pendidikan berhasil itu ketika mampu merubah anak tersebut, bukan hanya faktor guru saja, juga faktor orang tuanya juga. Maka dari itu sinkronasi antara orang tua dan guru itu juga harus match. Kalau memang seimbang ya. Ya kadang peraturan di rumah sama di pondok beda kan. Akhirnya di situ. Kadang juga ngapunten ada beberapa wali santri itu ya tidak cocok dengan regulasi pesantren. Pesantren maunya disiplin ini di rumah sakarepmu HP dijolno. Ya itu akhirnya tidak match di situ. Jadi pesantren dengan orang tua jika bisa kolaborasi, saya yakin pendidikan itu akan berhasil. Ya. Apa tanggapan jenengan atau pandangan kepada murid atau kepada anak yang kurang terhadap disiplinnya atau tidak mendapatkan kayak pendidikan kedisiplinan atau kayak seperti sholat lima waktu 4 waktu kan kita banyak lihat orang-orang di luar yang nggak mondok itu kan kayak banyak yang lalai dalam sholat, kurang menaati peraturan, kadang-kadang ngelawan sama orang tua. Gitu. Tanggapan jenengan atau pandangan jenengan kepada orang yang seperti itu, apakah harus dimasukkan di pondok atau dikasih pendidikan lebih atau gimana? Iya, oke. Ini pertanyaan terakhir.
sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Ya. Jadi pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan pesantren. Jika mindset kita sudah berpandangan pendidikan pesantren, otomatis anak itu harus disiplin. Ada teori bahwa kebebasan itu adalah apa ya? Kebebasan. Misal kita lihat anak pang yang di jalanan. Mereka itu bebas, mereka tidak terikat dengan apapun. Kadang dengan cara itu mereka lebih mampu mengekspresikan keinginan-keinginan mereka. Kadang, ya. Anak-anak jalanan yang pang itu mereka sosialnya tinggi. Sosial itu juga pendidikan kan? Iya. Ya, sosial itu pendidikan. Bisa jadi anak yang mondok sosialnya tidak tinggi. Mereka kuper di rumah, kadang merasa agamanya sudah wah, jadi jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Itu kan juga nggak baik juga. Jadi memandang pendidikan itu tidak melulu di pesantren. Sebenarnya anak jalanan itu mereka mengalami pendidikan. Namun sebagai catatan, namun pendidikan itu akan terus berlanjut enggak di kemudian hari. Apakah anak pang itu seperti itu terus enggak? Mereka kan akan mengalami fase kehidupan, akan berkeluarga, akan mencari nafkah. Nah, dari pendidikan jalanan itu mampu merubah enggak karakter dia, masa depan dia. Kalau memang dari pendidikan jalanan itu mampu merubah karakter, ya itu bagus. Tidak dibandingkan dengan pendidikan pesantren, ya beda lagi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat pendidikan itu bisa terjadi dimanapun berada. Guru itu tidak harus manusia, alam itu juga bisa menjadi guru. Kejadian itu juga bisa menjadi guru. Pengalaman itu juga bisa menjadi guru, ya kan? Iya. Nah, kalau kedisiplinan kita melihatnya harus lebih dalam lagi. Anak pang itu disiplin atau enggak? Ya kita nganggapnya enggak disiplin, ya toh? Enggak disiplin. Tapi sesuai standar kehidupan mereka sudah disiplin. Mereka pagi sudah ngumpul, makan bareng, ngamen bareng. Itu mereka sebenarnya sudah terbentuk tanggung jawab untuk menghidupi dirinya. Ya. Kalau teorinya pandangannya orang sing ekstremis pendidikan pesantren itu yang terbaik, ya pasti itu salah. Oh, berarti harus pemikirannya mencabang, enggak semuanya anak pang kayak gitu jelek atau perilakunya buruk, itu enggak semuanya berarti. Iya. Kalau saya lihat seperti itu. Pandangan saya ada juga anak pang yang luar biasa. Ada juga anggapan kita kan buruk sekali bagi mereka kan, nggak ada tempat bagi kita kan anak pang itu. Padahal mereka itu sosialnya tinggi loh. Mereka itu sebenarnya punya teori anti kemapanan. Jadi mereka tidak mau mapan, anti kemapanan. Jika memang mereka mengaplikasikan tidak tidak mengharapkan warisan, tidak mengharapkan uang orang tua, itu kan luar biasa sebenarnya. Iya toh. Iya, masuk akal. Iya, masuk akal kan. Jadi tapi jangan berpikir kita mendukung anak pang loh ya. Enggak. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh ya. Jadi pendidikan pesantren itu tidak melulu paling fix, paling benar. Ya pendidikan adalah jalurnya ada pesantren, ada negeri, ada jalanan, ada alam, banyak sekali jalur pendidikan itu. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa motivasi dengan sebagai pendidik, keinginan untuk mengajar, keinginan untuk mendirikan pesantren, keinginan untuk membagi ilmu kepada orang-orang yang katakanlah orang yang membutuhkan ilmu. Apa motivasi dengan kepada orang kepada kayak bangun pesantren kan pasti ada motivasinya, mengajar pasti ada motivasinya. Apa motivasinya? Sebenarnya teorinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu sudah jelas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Ya salah satunya bikin dunia pendidikan itu adalah bermanfaat. Ya membantu pendidikan, membantu perekonomian, merubah akhlak, merubah mindset, merubah semuanya. Ya perubahan semuanya itu paling terbaik adalah dari pendidikan. Dan bahagianya seorang guru itu adalah ketika kita mampu meng-create
seorang siswa itu menjadi the best, menjadi luar biasa, itu bahagianya. Tidak diukur dengan bayaran atau apa, enggak. Jadi ketika melihat anaknya, oh anakku wisuda, dulu yang pernah saya ajar, itu bahagianya luar biasa. Itulah kebahagiaan seorang guru. Jadi kebahagiaan seorang guru ya ketika mampu merubah anak itu menjadi lebih baik, itu adalah keberhasilan seorang guru. Jadi tidak melulu seorang guru itu ikhlasnya luar biasa. Luar biasa ikhlasnya seorang guru itu. Jika diuangkan menurut Sayyidina Ali, satu huruf itu kan satu berapa? Satu dirham atau dinar atau dirham itu ya. Ya, itu berarti kan sebenarnya ilmu itu mahal sekali sebenarnya. Kalau orang tua sadar, ilmu itu mahal sekali. Tapi kadang orang tua itu mencari pendidikan yang murah. Pendidikan sebenarnya ilmu itu mahal sekali. Nah, dari situ menurut kami ketika membuat pesantren, menjadi guru, itu adalah investasi akhirat kami itu luar biasa besarnya. Ya dengan teori khairun nasi anfa'uhum linnas itu. Berarti motivasinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Iya. Oke. Oke, sampun, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Ya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Boten, enggak. Malam-malam ini. Soalnya pagi saya masih kuliah. Gitu. Iya, nggak apa-apa Mas Rafli, saya senang bisa sharing. Nanti kita selfie dulu ya Mas Rafli ya. Biar jadi dokumen. Ada mahasiswa dari